Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan Pondok Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya juga kita semua bisa hadir, bisa sampai pada bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat dan insya Allah semuanya bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima sebagai catatan amal soleh di sisinya. Amin. Tak terlupakan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan, uswatun hasanah bagi semua umat pengikutnya, baik itu tentang kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang ketiga kalinya sebelum saya lanjutkan, saya kenalkan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan, itu ya. Oke, nama saya Zubaidah Yusuf. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin beberapa kelas 10 yang bahasa Inggrisnya diajar Bu Ida sudah tahu, tapi ada kelas lain mungkin yang belum tahu. Maka perlu saya perkenalkan. Barangkali nanti anak-anak lewat di daerah Walikukun, pom bensin Galeh, nah itu dekat rumah saya. Silahkan mampir, dicari di Google ya, Masjid Nurul Huda. Kalau udah ketemu masjidnya, rumah saya di depannya. Mudah kan? Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anakku, setelah perkenalan, setelah ta'aruf, di sini saya diberi tugas untuk mengisi kegiatan Pondok Ramadan ini dengan tema sholat. Saya kira semuanya sudah familiar, sudah terbiasa mendengar kata-kata sholat. Coba siapa yang sholatnya masih bolong-bolong, angkat tangan. Ya, saya lihat. Ya, alhamdulillah. Tidak ada yang sholatnya bolong-bolong. Syukur, alhamdulillah. Coba siapa yang sudah menambah sholatnya dengan sholat sunat? Mungkin sholat sunat rawatib, mungkin sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Angkat tangan. Iya, alhamdulillah banyak sekali. Ya, sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap bertahan untuk menambah sholat sunatnya. Saya tadi sudah membacakan hanya salah satu ayat yang berkaitan dengan sholat. Banyak sekali ayat-ayat lain yang menyebut kata sholat ini, baik itu perintahnya, baik itu manfaatnya, baik itu makbulnya doa ketika sholat. Saya ulangi yang saya telah baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utslu ma uhiya ilaika.
Bacalah apa yang aku wahyukan kepadamu Muhammad. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi, dari kitab Al-Quran. Kemudian wa aqimis sholah, dan tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Waladikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah, ibadah mengingat Allah, yaitu ibadah sholat tadi, waladikrullahi akbar, itu lebih besar, lebih agung daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat itu lebih agung daripada ibadah-ibadah yang lain. Wallahu, adapun Allah itu ya'lamu, dia maha mengetahui ma tasnaun, dari apa-apa yang kalian perbuat. Dalam ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Tapi ingat, ada syaratnya bahwa sholat itu akan membawa dampak yang baik, akan membawa dampak positif bagi orangnya yang melakukan sholat jika benar cara melakukan sholatnya. Ini harus dicatat. Nanti anak-anak protes, Bu, si A, si B itu sudah sholat tapi masih suka berbuat tidak baik, masih suka berbuat mungkar. Nah, itu berarti cara melakukan sholatnya belum betul. Maka saya ulangi bahwa sholat akan membawa dampak positif, akan membawa dampak baik jika benar cara melakukan sholatnya. Karena itu anak-anak semuanya introspeksi diri. Semuanya muhasabah diri. Coba sholatnya itu sudah bagus apa sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini yang tahu adalah diri masing-masing orang yang melakukan sholat. Kalau hanya sholat saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan mungkin belum membawa dampak baik pada orang yang melakukan. Karena jika cara melakukannya belum betul, mungkin belum bisa merasakan dampak positifnya. Nah, bagaimana cara yang betul? Tentunya kita harus lebih banyak belajar ilmu sholat, baik itu dalam fikihnya mungkin ya. Karena memang sholat itu kita harus niru siapa? Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena kita tidak pernah bertemu Nabi, sekian lama jarak antara kita dengan Nabi, maka kita belajar dari hadis-hadis Nabi. Mungkin ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang menunjukkan tata cara Nabi mengerjakan sholat. Yang paling tidak misalnya, awal itu harus dimulai dengan wudhu yang betul, wudhu yang benar. Bagaimana wudhu yang benar? Kita sudah diberi diberi rambu-rambu di dalam Al-Qur'an itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Misalnya seperti itu. Jadi orang sebelum sholat itu ya memang harus wudhu. Kalau dingin atau malas-malasan kena air, anak-anak tidak wudhu, tayamum saja, itu namanya buat aturan sendiri. Kalau mau tayamum itu ada aturannya, ada syaratnya sendiri. Siapa mereka yang boleh bertayamum. Jadi sebelum sholat lakukan wudhu yang benar, wudhu yang baik.
Mungkin saya sudah bisa Bu, wudhunya baik, betul. Tapi ingat misalnya Nabi itu kalau wudhu airnya tidak boros-boros ya. Nah itu walaupun sepele tapi perlu diperhatikan. Wudhu dengan air secukupnya. Wudhu tidak tergesa-gesa. Membasuh seluruh bagian yang harus dibasuh dan diusap. Mungkin kalau kita tergesa-gesa misalnya sela-sela jari, baik itu jari tangan atau jari kaki, itu kadang-kadang sering terlupa. Maka itu perlu hati-hati supaya wudhu kita baik, wudhu kita sempurna, insya Allah mengantar kepada kita menuju sholat yang sempurna pula. Kelihatannya kita wudhunya baik, wudhunya sudah urut, tumakninah tidak tergesa-gesa, tapi ternyata menghabiskan waktu, menghabiskan air banyak-banyak, sambil bicara, teriak-teriak dengan teman yang sebelahnya dan seterusnya. Kelihatannya kalau diumpamakan kantong, kelihatannya diisi dengan air yang banyak, tapi ternyata bawahnya bocor. Kalau kantong itu saya umpamakan sebagai tempat amal, kelihatannya diisi dengan amal soleh yang banyak, tapi kenyataannya di bawahnya adalah bocor. Maka bisa-bisa itu menjadi kantong yang bocor, sepertinya kita sudah menabung amal soleh yang banyak, tapi ternyata tidak munduh, tidak mendapatkannya karena kantongnya bocor. Oleh karena itu amalan-amalan amal soleh yang sedikit sederhana itu mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tadi mau sholat lakukan dulu wudhu yang baik, wudhu yang sempurna, wudhu yang tumakninah. Kita sholat, mulai sholat, Masya Allah, sholat itu ibadah yang luar biasa anak-anak. Luar biasa, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka dalam ayat yang saya baca tadi, waladzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah, ibadah mengingat Allah, maksudnya di sini ibadah sholat itu akbar, lebih besar, lebih agung daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena memang dalam sholat itu Masya Allah sudah kalau saya katakan itu mengandung doa menyeluruh dari seluruh kebutuhan kita. Sudah di situ ada memuji Allah. Seluruh bacaan itu memuji Allah dan berdoa, memohon kepada Allah. Dan permohonan itu sudah maha luas dalam rangkaian sholat itu. Sudah mencakup dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun itu hanya doa dalam sholat. Misalnya orang sholat dalam baru niat berdiri Allahu Akbar, sudah memuji Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu sudah memuji Allah, mengagungkan Allah. Tidak ada yang diagungkan selain Allah. Walaupun orang manusia bernama Akbar, bukan Akbar, juga tidak pantas itu. Karena memang dia tidak pantas untuk diagungkan sebagaimana kita mengagungkan Allah. Kemudian kita baca doa iftitah, di situ berisi doa-doa permohonan kepada Allah. Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkan antara aku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Itu maksudnya kita ingin Allah itu menjauhkan diri kita dari perbuatan yang salah atau yang tidak baik. Itu di awal-awal doa iftitah. Silakan dilanjutkan, dipelajari. Dalam Al-Fatihah, ya Allah, begitu agungnya surat Al-Fatihah ini. Tapi kalau kita bacanya cepet-cepetan, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada artinya. Coba kita dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, mengagungkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini sudah mengagungkan Allah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Setelah kita mengagungkan Allah, ini ayat ini berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ini merasa kita itu rendah, kita itu sangat butuh kepada Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan.
Ini di sini ini ketika kita berdiri, aqimis shalah, sedang mendirikan shalah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah sampai di ayat ini, kita benar-benar merasa butuh kepada Allah, sangat butuh pertolongan Allah. Bukan hanya butuh, tapi sangat butuh pertolongan Allah. Maka sebagian ulama menganjurkan ketika sampai di ayat itu berdiri beberapa detik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri beberapa detik. Permohonkan di situ dalam kata hati apa sesuatu yang amat sangat anak-anak butuhkan, kita butuhkan, saya butuhkan, ya. Yang amat sangat ingin mendapatkan solusi dari Allah. Hanya sekian detik. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini mohon kepada Allah lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau berikan bendu. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau berikan adab. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini baru surat Al-Fatihah. Ketika ruku, ketika sujud, kita ya Allah memuji Allah. Doa antara dua sujud. Itu harapan-harapan, ada rezeki, ada sehat. Itu yang saya maksud, seolah-olah dalam ibadah sholat kita itu bacaannya itu sudah mencakup doa seluruh kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari anak-anak, sholat ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pelajari apa yang Anda baca dalam sholat itu maksudnya apa. Ketika tahu maksudnya, insya Allah itu sudah separuh dari keinginan kita untuk mencapai sholat yang khusyuk, sholat yang tumakninah dan khusyuk. Ketika kita tidak tahu maksudnya, tentu sangat berbeda dengan ketika kita tahu maksud kalimat yang kita ucapkan dalam sholat itu. Itulah pentingnya sholat. Mungkin kita awalnya sholat wajib, bla 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 bla, harus penuh, harus bagus dulu. Kemudian kita berazam, bertekad harus ditambah dengan sholat sunat, rawatib dulu. Berazam lagi tambah sholat sunat duha dulu. Berazam lagi sholat tahajud. Ini sholat yang Masya Allah paling bagus, akan kita mendapatkan banyak manfaat dari sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagai ibadah tambahan bagimu. Ngasa ayyab ngataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kalian maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Itu salah satu manfaat sholat tahajud. Kembali kepada bab sholat yang inti tadi, anak-anak. Jadi memang sholat ini ibadah yang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diqodho. Jadi tidak ada istilahnya nyaur utang karena belum sholat. Nyaur puasa iya bisa, lain kali, lain hari, lain bulan, nah itu masih bisa. Tapi kalau sholat itu adalah ibadah yang tidak ada qodho dan memang harus dilakukan pada waktunya. Kecuali hal-hal tertentu yang menyebabkan bisa melakukan sholat tidak pada waktunya. Mungkin karena tertidur atau orang yang jamak qosor, itu takdim, takhir, itu kan berarti yang satunya maju atau yang satunya mundur. Ini walaupun tidak tepat pada jamnya, tapi ini benar menurut syar'i, maka itu juga benar. Tapi kalau niatnya itu nyaur sholat karena tadi misalnya mancing lalai, nunggu sampai ternyata tiba-tiba asarnya sudah habis dan sudah maghrib, kemudian disaur, tidak bisa yang seperti itu, ya. Jadi ibadah sholat ini ibadah yang amat sangat penting kepada orang yang melakukannya itu sendiri. Wa aqamus shalah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Ini menunjukkan barang
dirikanlah sholat. Siapa yang membersihkan diri, fa innama yatazakka, maka sesungguhnya dia membersihkan linafsihi, bagi dirinya sendiri. Jadi ibadah sholat itu membersihkan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, orangnya yang merasakan. Itu anak-anakku singkat ya tentang sholat tadi. Tentunya ini amat sangat sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Tapi awal yang sedikit ini mudah-mudahan membuka keinginan anak-anak untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi intinya yang saya sampaikan hari ini, saat ini adalah anak-anakku, saya tekankan bahwa sholat itu hal yang penting, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali lagi, inti dari yang saya sampaikan, jangan pernah tinggalkan sholat. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kapanpun. Jadi serepot apapun, sudah dalam keadaan apapun, pokoknya harus sholat itu dilaksanakan. Karena Allah sudah membuat aturan-aturan yang semuanya itu bisa diatasi untuk tetap melaksanakan kewajiban sholat ini. Ingat, jangan pernah meninggalkan sholat. Itu pesan yang penting dari apa yang saya sampaikan. Demikian anak-anakku sedikit tentang materi sholat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kurang ilmunya pasti anak-anak dan pasti harus kurang, maka bacalah buku-buku yang lain. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.